burung hudhud menemui Raja Sulaiman. Raja Sulaiman marah pada hudhud. "Hai, dari mana saja kau hudhud?" "Ampuni hamba, wahai baginda. Tapi sebelum engkau menghukum hamba, perkenankan hamba menceritakan sebuah berita penting, wahai baginda." "Jangan kau jadikan ini alasan untuk aku menghukummu." "Tidak, Raja. Tadi sewaktu aku tertinggal dengan pasukan, aku tersesat di sebuah negeri yang bernama negeri Sabah. Negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, negeri yang sangat makmur. Namun sayangnya, ratu beserta para rakyatnya, mereka menyembah matahari. Mereka tidak menyembah Allah." "Apakah benar berita ini?" "Benar, wahai baginda raja." Kemudian Raja Sulaiman berpikir apa yang akan ia lakukan kepada kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balqis. Ia kemudian mengirimkan sepucuk surat dan meminta Hudhud untuk menyampaikan surat tersebut kepada Ratu Balqis. Surat itu akhirnya jatuh di depan Ratu Balqis, dan Ratu Balqis membacanya, yang isinya, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku Sulaiman, utusan Allah. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Sabak menyembah matahari. Sebagai utusan atau nabi Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Segeralah bertobat sebelum datang kemurkaan Allah atas perilaku kalian, atau aku akan menundukkan kerajaan Sabak. Kemudian ia meminta para penasehatnya untuk memberikan saran apa yang harus ia lakukan terhadap surat dari Raja Sulaiman. Satu persatu para penasehatnya memberikan saran, dan yang terakhir memberikan saran bahwa ia mengetahui kehebatan akan kerajaan Raja Sulaiman. Kemudian Ratu Balqis berpikir untuk memberikan banyak hadiah kepada Raja Sulaiman. Akhirnya utusan Ratu Balqis mengirimkan hadiah yang banyak kepada Raja Sulaiman. Hadiah tersebut ia antarkan di hadapan Raja Sulaiman. Namun apa yang dikatakan Raja Sulaiman? "Wahai para pasukan, apa yang aku dapatkan dari Allah sudah lebih dari cukup, melebihi apa yang engkau bawa hari ini. Aku hanya minta ratu beserta para penduduknya untuk menyembah dan kembali kepada Allah. Bawalah kembali hadiah ini kepada ratumu." Kemudian pasukannya Ratu Balqis membawa kembali hadiah tersebut. Dan Ratu Balqis mendengarkan apa yang disampaikan Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis. Baiklah, aku yang akan menghadapinya." Hudhud ternyata mendengar berita tersebut. Ia bertengger tidak jauh dari singgasana Ratu Balqis, dan ia terbang kembali kepada Raja Sulaiman dan menyampaikan berita bahwa Ratu Balqis akan datang ke kerajaan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman meminta para pasukannya siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Lalu ada utusan dari jin mengatakan bahwa aku bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau duduk ke singgasana. Namun ada lagi dari orang beriman dan berilmu mengatakan bahwa aku bisa lebih cepat. Sebelum kau kedipkan mata, maka singgasana Ratu Balqis akan berada di samping singgasana. Subhanallah. Berkat izin Allah, akhirnya singgasana Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman.
Dan ketika pasukan Ratu Balkis beserta pasukannya sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman meminta Ratu Balkis untuk duduk di singgasananya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, apakah ini singgasanamu? Ratu Balkis berpikir, iya, ini seperti singgasanaku, memang mirip. Tapi tadi sewaktu aku pergi menuju ke kerajaanmu, singgasanaku masih di dalam kerajaanku. Tidak lama Ratu Balkis tersadar, teman-teman. Wahai Raja Sulaiman, kau memang raja yang hebat, kau memang raja yang agung dengan segala kekuasaanmu. Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Balkis masuk ke dalam istananya. Sebelum Ratu Balkis datang tadi, teman-teman, Raja Sulaiman meminta merubah sedikit istananya, yaitu lantainya diganti lantai kaca dan di bawahnya ada kolam ikan yang berenang-renang dengan lincahnya. Lantainya sangat jernih. Dan sewaktu Ratu Balkis masuk ke dalam istana Raja Sulaiman, ia sampai takut jubahnya basah dan ia mengangkat jubahnya dan melangkah. Kemudian kata Raja Sulaiman, wahai Ratu, itu adalah kolam. Melangkahlah, tidak usah takut basah. Semakin tersadar teman-teman Ratu Balkis akan kekuasaan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan semakin tersadar pula bahwa kerajaan Nabi Sulaiman adalah berkat karunia dari Allah. Wahai Raja, aku mengakui keagungan dan kebesaran kerajaanmu, dan aku ingin mengikuti ajaran agamamu, dan aku ingin menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, teman-teman. Ya teman-teman, begitu murah hatinya Raja Sulaiman, begitu lemah lembutnya Raja Sulaiman. Akhirnya Ratu Balkis mendapatkan hidayah dan mau menyembah kepada Allah. Nah, hikmah apa yang bisa kita petik teman-teman dari kisah ini? Bahwa yang pertama adalah kita harus senantiasa rendah hati. Lihat Nabi Sulaiman dengan kebesaran kekuasaan kerajaannya, dengan kekayaannya, tapi ia tidak sombong. Ia tetap rendah hati. Kemudian yang kedua, ia berlaku lemah lembut. Lihat bagaimana ketika cerita minggu kemarin, bagaimana ketika ia mendengar pasukan semut yang ingin melintas, namun ditahan dulu agar supaya tidak terinjak pasukannya Raja Sulaiman. Raja Sulaiman meminta pasukannya berhenti dulu agar mempersilahkan pasukan semutnya jalan. Masya Allah, padahal itu adalah hanya semut ya. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersyukur. Ia tidak serakah akan harta. Walaupun ditawari oleh harta yang banyak dan bagus-bagus teman-teman, ia tetap tidak mau. Dia hanya mau Ratu Balkis menyembah kepada Allah. Ia tidak silau dengan kemewahan dunia, karena yang ia dapati semuanya adalah dari Allah. Ia sudah cukup dan ia syukuri. Bunda doakan semoga teman-teman bisa meneladani sifat Nabi Sulaiman, ya, rendah hati, lemah lembut, dan senantiasa bersyukur dan tidak silau terhadap kemewahan dunia demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video Bunda Nela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.